Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sanak pendengar di masa jauh berada. Sesuai jawapan yang nombor sampaikan pada curian adat yang terdahulu. Bahasanya yang pertama itu adalah adat. Definisi adat ya. Secara umumnya yaitu aturan peraturan yang tersusun dan disusun menurut aturan tertentu. Jadi aturan peraturan yang tersusun menurut aturan tertentu ada 3 unsur. Yang pertama adalah adat nan mutlak. Adat nan mutlak itu adalah pakaian yang berdiri di atas sifat Tuhan, yaitu sifat nan 20. Adat nan muqayyad. Yang kedua adat nan muqayyad, yaitu dipakai daripada nan harus sampai kepada nan fardu. Ada 2 macamnya. Yang pertama adat nan tertauzim, yang kedua adat nan muktamad. Adat nan tertauzim itu ialah waris daripada Nabi, dipakai rukun Islam nan 5 perkara dan rukun iman nan 6 perkara. Adat nan muktamad, tiuk-tiuk satu nan tumbuh dipacik juga tumbuh pakat. Yang ketiga adalah adat nan muntania, yaitu nan dipakai sajak dari yang makruh sampai ke yang haram, yaitu dilarang dek sarak banamo adat nan saratih. Disikulah pacaraian adat dengan sarak. Nanti pada adat nan diadatkan itu ada 3 unsur nan pacaraian adat disarak. Jadi disitulah hukum-hukum adat diambil secara menyeluruh. Jadi salah satu sifat hukum daripada adat kultural nanti bagi dalam 2 bahagian. Yang pertama adat yang terpakai, yang kedua adat yang dipakai. Jadi dasarnya dari adat yang mutlak, adat yang muqayyad dan adat yang muntania. Yang dikatakan adat yang terpakai adalah adat yang tidak disengaja. Serupa ayam berkukuk, manusia berkato-kato, murai berkicau dan lain-lain sebagainya. Adat yang dipakai yaitu yang dimukasui disengaja. Artinya dimukasui disengaja nan turun-temurun dari orang tua kita di dalam luak nan 3 surat larih nan 2. Itulah 6 asalnya dari adat dan sebenar adat, aturannya ya, dan adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. Jadi adat nan sebenar adat yaitu yang diterima dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu nan sepanjang syarak. Disitulah diambil sah, bata, halal, haram, sunat, fardu, dakwah dan jawab, sadah dan bainah, hukum dan hakim, kadi, bona, surato fi'il bunuh nan 3. Yang dikatakan sah, yaitunya kenyataan nan diyakinkan akan kesempurnaan keraja. Artinya nan mencukupi rukun syarat. Disah satu keraja itu apabila mencukupi rukun syarat. Kalau tidak mencukupi rukun syarat, maka tidak sahlah keraja itu. Yang dikatakan bata, kabinasuan nan dipadape atas barang nan sah. Apa yang dikatakan halal? Apa-apa yang dibolehkan di syarat. Apa pula yang dikatakan haram? Yaitu yang dilarang di syarak. Yang dikatakan sunat diberi pahala mengarajokan dan indak berdosa kalau kita tinggalkan. Nan fardu yaitunya sesuatu nan indak dapat
indak bagi sesuatu. Artinya harus. Kemudian yang dikatakan bunuh nan tiga, yaitu yang pertama sekali halat, yang kedua sabahamat, yang ketiga kata. Anan halat ke, yaitu orang namanya ngajo membunuh dengan nan galib. Serupa pisau artinya nan galib pun nan tajam. Di orang mengajo membunuh dengan senjata nan tajam. Sabahamat yaitu yang mengajo membunuh dengan yang tidak galib, atau dengan kayu, atau dengan benda-benda tumpul lainnya. Kata yaitu mengajo membunuh untuk dipadapikkan lain. Contohnya orang merampok, membunuh dan mengambil harta orang lain. Itu kata namanya. Dan disiko pula lah diambil luku nan 10. Dan hukum nan ampe. Alku nan 10 tu pertama sekali harisah, yaitu menyurihkan kulit. Damiah menyurihkan darah. Dasyah menyurihkan daging. Nan ampe mulahamah, itu mencabi akan kulit. Samahah yaitu mencabi akan kulit dan daging. Musamah menyatukan akan kulit, akan tulang. Sampai ke tulang ya. Hasimah menyurihkan tulang. Mukmanah memacah akan tulang sampai tulang cukup pecah. Murakalah menyurihkan banak. Damargo sampai kepada kendi-kendi banak, sampai cair ya. Jadi hukum nan ampe, itunya hukum ilmu, ada hukum bainah, ada hukum ijtihad, ada hukum kerenah. Jadi disitulah dasar adat dan sabana adat. Jadi tidak bisa kita tukar-tukar, ganti-ganti. Karena itu berdasarkan kepada firman Tuhan dan hadis Nabi, yaitu nan sepanjang syarak. Kemudian adat yang diadatkan. Di mana hukumnya adat yang diadatkan kok? Itu yang diterima dari nenek kita yang terdahulu ya. Tentu dalam sabutannya Datuk Perpatian Sabatang juga Datuk Ketemangguangan, yaitu nan tercantum dalam perjalanan adat nan salapan. Jadi hukum dalam adat nan diadatkan itu nan dipakai dan tak boleh diturun dinanyakan, tak boleh ditinggi direndahkan. Kalau dianjak indak layu, kalau dibubut indak mati. Indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan. Indak ragu dek banyak, indak lupa dek lama. Jadi itu tercantum dalam perjalanan adat nan selapan. Yang pertama adat nama janjang naik batanggo turun ya. Kalau babilang tentu saja dari 1, mengaji tentu saja dari alif, naik dari janjang bawah, turun dari tanggo nan di atas. Baanan dikatakan banjanjang naik. Nama janjang naik ko, kamanakan tentu barajo ke mamak, mamak barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mupakat, mupakat barajo ke bana, bana berdiri sendirinya. Jadi anan dikatakan bana di situ. Nan dikatakan bana itu adalah kok singkit tak dapat kita uleh, kok kurang tak dapat kita tukar, atau panjang tak dapat kita karek. Artinya nan dikatakan bana itu ya segitu adanya. Contohnya misalkannya nan 10 kilo, nan 1 kilo itu 10 on. Tak bisa dikurang seketik jo. Tak bisa lu lebih seketik jo. Kalau lebih berarti tak 1 kilo namanya. Atau nan 1 meter tu 100 cm. 1 cm saja kurang, tidak 1 meter namanya. Itulah yang dikatakan bana. Jadi betulah adonyo. Itulah yang dikatakan bana. Tak dapat dibantah-bantah lagi. Ba'a pula. Nanti di masa bana akan kita kaji pula pada tampik na lain ya. Jadi sudah itu ba'a cara batanggo turun. Batanggo turun, ada bana talimpah kamu pakai dan bitujo sampai kepada mau pakai talimpah
ka pengulu, pengulu talimpah ka mamak, mamak talimpah ka kamanakan. Jadi sarupo itulah perjalanan nan caronyo nan banjanjang naik nan batanggo turun. Kemudian ada pula nang kaduonyo dalam perjalanan adat selapan, adat nang babarih babalabeh. Baan nang babarih babalabeh ko, yaitu adat nan ado barih balabehnya. Ani katakan barih. Barih ko menantilia, balabeh menancubo. Barih ko beda jo garis. Barih ko samo jo barisan. Contohnya tantara babarih itu barisan lurih. Atau kalau petani, orang kapara menanam jagung, menanam kacang dan sebagainya, itu barih itu nan dikatakan barih. Jadi ia sawana lurih. Apa pula itu yang dikatakan balabeh. Balabeh ko menancubo. Jadi balabeh ko adalah cetakan, acuan. Kalau kita contohkan ke pintu jendela rumah, konsen itu adalah balabeh dari pintu. Misalkannya, ada di pintu, yaitunya biasanya di ruang tamu, ada namanya situ konsen barangkai. Jadi konsen barangkai cako itu kalau kita ukur setiap lubang konsen itu akan sama ukurannya. Kemudian setelah dipasangkan pintu, ya suatu ketika misalkan kita mancat pintu, sudah itu kita buka pintu cako karena memakai NC peluru bisa dibuka ya. Kemudian tidak kita tandoi dah. Di tampeknya masing-masing. Ketika kita memasangkan, kalau labatuka tampek dari semulunya tidak akan mau dipasangkan. Jadi inilah tahu tampeknya, itu balabehnya namanya. Di balabeh itu menancubo. Kalau dicubo memasangnya beko, kalau tidak seukuran jenyo, tidak akan menjadi, tidak sesuai, tidak katakan nak. Itulah dikatakan balabeh ya. Ambo agi lo cek le contoh tentang balabeh. Misalkan dalam nagari, balabeh, misalkan gala. Gala itu ada punya makna. Ya. Ada maknanya gala itu nan tinggi dan ada pula yang rendah dan bahkan ada yang tidak bermakna. Contohnya serupa gala Datuk Katu Mangguangan, itu Tumenggung sama Tumenggung. Datuk Perpatih itu sama jo Mahapatih ya. Nah, patih ya. Jadi ada pula misalnya Mangkudun itu sama Mangkubumi. Itu tinggi kualitas galanya. Ada lo Datuk Pengulu Basah. Berarti pengulu besar. Ada Datuk Paduko Rajo atau Paduko sama jo Peduka Raja. Di Peduka. Jadi bermakna. Dan ada pula gala-gala lain nah tidak ada maknanya. Jadi balabeh yang makna cako, yang bermakna cako kalau orang mangku ini adalah orang nan awal masuk ke negari itu. Tando-tandonya balabehnya itu tuh orang nan bermakna itu galanya mako haratu pusako tingginya banyak daripada nan indak bermakna. Boleh kita lihat di negara kita masing-masing apa yo batu atau indak ya. Ya kita buktikan. Sebab orang nan bermakna tu galanya itu aratu pusako tingginya banyak dan dia punya kedudukan dalam negara itu nan biasa ya. Kecuali mungkin ada beko salah letak. Tapi boleh kita buktikan tu di negara kita masing-masing. Nah indak bermakna indak kamu sabikan di siko karena mungkin kok ada orang singguang sarupu ambo lah contohnya ambo bagala Datuk Tan Marajo. Datuk Tan Marajo itu tidak ada punya makna. Apa arti Datuk Tan Marajo? Kalau Datuk Ketua Mangguang itu matu minggung. Itulah contohnya ya. Di gala cakau itu ada punya makna. Jadi sako menunjukkan pusako seseorang. Jadi kalau sakonya itu bermakna
maka haratu pusakanya tu banyak. Jadi serupa itulah adat nambah bari baba labih teko. Kok paselisih kita sepanjang sarak, kita caliak ke ayat hadisnya. Kalau paselisih kita sepanjang adat, kita caliak ke bari baba labihnya. Misalkan cik liang ambang bagi contoh ya. Balabihnya cik liang balabih. Contohnya orang nan malakok kepada seseorang, kalau di zaman dulu pada umumnya itu orang nan malakok ceko dagih tanah saperumah sepelumbuangan. Nah, walaupun baannya akan terjadi 100 tahun nan akan datang, babaliaknya artinya orang nan malakok ceko mengecian basonya orang tampiknya malakok ceko lan malakok kainya. Itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi baa caranya untuk menyelesaikan caliak saja ratu pusako tingginya. Orang nama lakok ko sahara ratu pusako tingginya saperumah sepelumbuangan. Itulah dikatakan balabehnya. Tak perlu kita menyidangkan mana itu dong. Jadi lah ada balabehnya cakap. Kalau tahu je balabehnya, tak ada kusui nak selesai, tak ada karuah yang tak janiah. Jadi itulah tentang yang dikatakan bari balabeh. Kemudian ada pula namanya adat nan batiru batu ladan ya. Adat nan batiru batu ladan ko tu tumbuh dialek jamu. Menyeruduk semua bungkuk, melompet semua patah. Alua semua dituri, adat semua dipakai, limbago semua dituang. Atau nan batiru batu ladan, nambah orang, nambah awak. Ketik kayu, ketik dahannya, gadang kayu, gadang dahannya. Nato nan adat tentu kita pakai. Jadi adat nan batiru batu ladan ko artinya kita ambil contoh kerana sudah, ambil tuah kerana manang, meniru manuladan kerana baik. Artinya, ada yang kita contoh, misalnya di negari orang, rancak adatnya, nanti kita sepakati di negari awak, maka dibuat pula lah cara model itu. Tapi kalau kini kita buat, alun banamu adat. Sebab adat tu nan lama, pusako tu nan usang. Adat tu artinya, ketentuan-ketentuan adalah kita terima sebelumnya. Bukan kalau kini kita membuat, maka generasi berikutnya lah mengatakan itu adat. Pusako itu nan usang. Artinya, kalau baru kita bali sesuatu belum kita katakan itu pusako. Tapi siapa yang mengatakan itu pusako adalah generasi yang berikutnya. Itu baru yang dipusakoi dari, bisa dari bapa, bisa dari mama, bisa dari kaum atau segala macamnya. Jadi yang dikatakan pusako itu adalah nan usang. Kemudian adat nambah cupak bagantang. Artinya adat bercupak bagantang ko artinya tumbuh di duduk di balai. Tiba didakwa dijawab di situ. Sampai je hukum-hukum ya. Nah, itu di situ tu itu namanya adat nambah cupak bagantang. Bah caranya situ pahunolah cadik seseorang untuk membela dirinya, kok tata ruang kaki inai padahnya, tata ruang mulut ameh padahnya. Jadi itu kalau tiba di undang, salah ka undang batando 1, salah kadat batando 2. Bana salah ka undang cako, artinya salah jo ketentuan-ketentuan nalah kita buat, hukum-hukum yang kita buat. Salah kadat tu artinya ko orang nan ada dakwa jawab, ada yang mendakwa dan ada yang terdakwa. Tapi kalau nan undang cakap ndak. Kesalahan melanggar hukum negari. Ambo contohkan, misalkan contohnya kalau hukum pemerintah ya. Ada salah ke undang tu misalkan kita membawa kendaraan. Tu sepeda motor atau mobil ya, auto ya. Nah, jadi kalau kita nak lengkap surat-surat kendaraan, maka kita ditilang polisi. Jadi itu nama salah kaundang. Dan dananya ko, piti tilang ceko itu serahkan ke negara. Begitu juga kalau melanggar undang, misalnya contohnya ada di suatu tampik misalnya tidak tahu-tahu nikah, maka iko ko dagi hukum. Nah, dan pitihnya ko dipergunakan untuk kepentingan negari. Mana dikatakan negari? Labuh tapian balai musajid. Jadi pitihnya gunanya untuk labuh, untuk tapian, untuk balai, untuk masjid, bukan dibagi dan nenek mama. Mana salah ka adat cako, nambatan dua-dua cako, iaitu nak mengendaki dakwah dijawab. Kalau tiba di hukum pemerintahan, ada orang nambah lantak otonya sama oto di jalan, nak marci, nak marso sanang, akhirnya mengadu ke polisi,
akhirnya ko disidangkan. Itu namun dua tando. Orang yang mendakwa meletakkan tando, orang yang terdakwa meletakkan tando. Tapi kalau salah undang ceko, hanya orang yang melakukan salah meletakkan tando. Kemudian nang kalimonya adat nan bajoko baju galo. Artinya kok manuang baju galo, kok manuang balimbago syariat perlu memalu, adat dunia tentu baleh memaleh. Kok imbau biasa basauti panggil biasa baturi, pinta biasa bari kandak biasa besi. Artinya kok kita kok diimbau orang, datang orang, dipanggil orang baralek, tentu kita datang. Jadi jangan sampai kita indah hadir, karena itulah hidup nambah sama. Misalkan di awak katibo, di orang katibo pulo. Kok tibo malang nang katumbuh malang sekejok matu mojo sepanjang hari namanya, tentu kok tibo di mai tabujua sama-sama ke kubur. Artinya kalau kita menyalang alik orang, maka alik awak akan jalang orang. Kalau kita nama bahasa mojo orang, maka orang akan nama pulau bahasa mojo awak. Itulah yang dikatakan adat bajoko baju galau. Ada jo nan ka ampeknya adat nambah nazar namanya. Iku malirik yang jogendang ya. Menantang baso jo basi. Mencaliak lebih jo kurang menimbang mudarat manfaat mengana awak jo aki ya. Artinya iku mencaliak yang jogendang. Artinya iku adat baso basi di tengah masyarakat. Ya. Misalkan lama dawa ketujuh di orang. Artinya agak magak. Dalam suatu negara itu agak magak awak. Itu disusun beko ada ketentuannya ya. Jadi adat ikoko mencari bantuannya. Kemudian ada pula adat nan bapikiri. Artinya batolan mangko berjalan, mupakat mangko bakato. Artinya si koko tidak bisa kita berbuat sekehendak je surang. Walaupun itu untuk baik. Misalkan contohnya, musaji, kita buat sesurang, tidak bisa. Harus ada kesepakatan negari. Baik itu jo balai misalkan. Kita buat sesurang, bisa mampu awak, tapi tidak bisa. Itu tuh ada kesepakatan negari. Jadi ada namanya tuh adat nama pikiri. Jadi batolan mangko berjalan, bakato mangko bayo, jadi hasil musyawarah yang bisa dijalankan. Tidak bisa sekendak hati walaupun itu bayar. Kemudian adat nang kaselapan tu adat nan mengandaki sifatnya. Dikatakan adat mengandaki sifatnya, ya nyatu adat tentu batai tumbuh, nyatu sako beinggiran. Ya. Misalkan contohnya itu adat nan mengendaki diri awak untuk berbuat ya. Misalkan contohnya awak diimbau menjadi saksi, kita harus datang untuk jadi saksi. Atau hal-hal lain lah untuk kepentingan umum atau kepentingan orang lain. Misalnya ditunjuk awak untuk menjadi pemimpin, kok pemimpin apa saja, awak harus ikut serta di situ. Tak boleh awak melak, artinya karena awak dibutuhkan di orang banyak. Jadi kalau seandainya tidak ada nan namuah, tentu tidak ada nan jadi. Jadi misalnya kalau jadi saksi jeko, banyak nama elak takut jadi saksi, tentu kebenaran tak akan terungkap. Jadi itu namanya adat yang mengandaki sifatnya. Artinya seseorang nan diminta untuk berbuat untuk orang lain. Artinya itu untuk mencari keadilan bisa aja, untuk kebaikan itu bisa aja. Jadi itulah nan dikatakan perjalanan adat nan selapan. Nanti kita sambung pulau balik pada adat nan curian adat nan salingka negari ya, adat nan teradat dan adat istiadat. Pulau aturan-aturan yang ada di situ. Sementara cukupkan sampai di situ. Terlebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.